Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto, satu nama yang melekat erat dengan perjalanan panjang sejarah Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, dialah yang menentukan arah langkah bangsa. Kebijakan, kekuasaan, bahkan kehidupan jutaan rakyat, semua berada di bawah kendalinya. Bagi sebagian orang, ia dikenang sebagai simbol stabilitas dan arsitek pembangunan yang mengubah wajah negara. Namun, bagi yang lain, namanya tidak bisa dipisahkan dari bayang-bayang ketakutan, pembungkaman, dan luka sejarah yang hingga kini belum sepenuhnya terobati. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia memang mengalami perubahan yang luar biasa. Pembangunan berjalan masif, jalan, bendungan, dan berbagai infrastruktur dibangun. Bahkan, kita pernah mencapai swasembada pangan. Negara terlihat tertib, ekonomi tumbuh, dan militer berdiri kokoh sebagai pilar utama kekuasaan. Namun di saat yang sama, ruang untuk berpendapat dan mengkritik perlahan menyempit. Kekerasan politik terjadi, dan kekuasaan mulai terpusat, hanya berputar di lingkaran elit. Soeharto jelas bukan tokoh yang bisa kita pahami hanya dengan melihat warna hitam atau putih. Ia bukan pahlawan tanpa cacat, tetapi juga tidak sesederhana sebutan seorang tiran. Ia adalah produk dari zamannya, seorang perwira militer yang bangkit di tengah kekacauan. Ia memerintah dengan keyakinan tunggal bahwa ketertiban dan stabilitas harus dijaga, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah hilangnya kebebasan. Pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab bukan hanya tentang apa yang ia perbuat, melainkan bagaimana ia bisa mencapai posisi itu. Bagaimana seorang anak desa dari Kemusuk, Yogyakarta, dengan latar belakang sederhana dan pendidikan militer yang keras, mampu bertahan, menunggu momentum yang tepat, dan akhirnya menjadi penguasa terkuat dalam sejarah modern Indonesia. Untuk benar-benar memahami Soeharto, kita tidak bisa hanya fokus pada akhir kekuasaannya. Kita perlu menelusuri seluruh perjalanan hidupnya, dari masa kecil yang sunyi, disiplin militer yang keras, pengalaman pahit di masa revolusi, hingga manuver-manuver politiknya yang akhirnya mengubah wajah Republik. Sebab, kisah Soeharto sejatinya bukan hanya tentang riwayat satu orang. Kisahnya adalah cermin bagi bangsa ini, cermin tentang pilihan-pilihan besar di situasi genting, dan tentang harga yang harus dibayar dari sebuah kekuasaan yang berlangsung terlalu lama. Dan perjalanan besar itu dimulai bukan dari megahnya istana negara, melainkan dari sebuah desa kecil di Yogyakarta. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di sebuah desa kecil bernama Kemusuk, wilayah Yogyakarta. Ia tidak dilahirkan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari kalangan terpelajar. Soeharto tumbuh dari lingkungan desa Jawa yang sederhana, sunyi, dan jauh dari pusat kekuasaan kolonial. Sejak kecil, hidup Soeharto tidak berjalan mulus. Orang tuanya berpisah, dan ia kerap berpindah tempat tinggal, diasuh oleh kerabat yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat masa kecilnya minim kehangatan keluarga, namun justru membentuk pribadi yang mandiri, pendiam, dan terbiasa mengandalkan diri sendiri. Dalam budaya Jawa, anak seperti ini belajar satu hal penting sejak dini, bertahan tanpa banyak bicara. Pendidikan Soeharto juga tergolong terbatas. Ia tidak menempuh jalur sekolah tinggi seperti tokoh-tokoh elit lainnya. Namun justru dari keterbatasan itu, ia terbiasa hidup disiplin, menghormati hierarki, dan memahami posisi dirinya dalam tatanan sosial. Ia bukan anak yang menonjol, tetapi juga bukan anak yang mudah menyerah. Perang Dunia Kedua mengguncang Asia, dan pada awal 1940-an,
kekuasaan kolonial Belanda tumbang oleh kedatangan Jepang. Memasuki usia dewasa, Soeharto hidup di masa ketika Hindia Belanda berada di ambang runtuh. Bagi banyak pemuda pribumi, perubahan ini membuka jalan baru, termasuk bagi Soeharto. Sebelum Jepang sepenuhnya menguasai wilayah Nusantara, Soeharto sempat bergabung dengan KNIL, Tentara Kolonial Belanda. Namun kekuasaan Belanda tidak bertahan lama. Setelah Jepang mengambil alih, struktur militer lama dibubarkan, dan Jepang mulai merekrut pemuda Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Di bawah pendudukan Jepang, Soeharto masuk ke dalam peta pembela tanah air. Disinilah ia mengalami pendidikan militer yang jauh lebih keras dibanding sebelumnya. Pelatihan peta menekankan disiplin tanpa kompromi, ketaatan mutlak pada atasan, dan hukuman berat bagi setiap bentuk pembangkangan. Tidak ada ruang untuk bertanya, yang ada hanya perintah dan pelaksanaan. Budaya militer Jepang membentuk karakter prajurit dengan cara yang ekstrim. Kesetiaan dianggap nilai tertinggi. Hierarki dijunjung tanpa negosiasi. Dalam sistem seperti ini, Soeharto belajar satu hal penting: kekuasaan bertahan melalui disiplin dan kontrol. Ia juga mulai memahami bagaimana memimpin pasukan di lapangan, bukan dengan banyak bicara, tetapi dengan ketegasan dan ketertiban. Pendudukan Jepang juga berfungsi sebagai sekolah militer besar-besaran bagi generasi yang kelak memimpin Indonesia. Banyak tokoh TNI lahir dari pengalaman ini, termasuk Soeharto. Meskipun peta dibentuk untuk kepentingan Jepang, keterampilan yang diajarkan, taktik dasar, struktur komando, dan koordinasi pasukan menjadi modal berharga setelah kemerdekaan. Bagi Soeharto pribadi, masa ini bukan hanya soal latihan fisik dan militer. Ia mulai membangun jaringan, mengenal pola kekuasaan, dan membaca dinamika kepemimpinan. Pengalaman ini memperkuat nalurinya sebagai komandan lapangan, tenang, terkontrol, dan fokus pada hasil. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945, kekuasaan yang mereka bangun runtuh seketika. Namun jejaknya tertinggal pada para pemuda yang pernah mereka latih. Soeharto keluar dari masa pendudukan Jepang bukan sebagai warga sipil biasa, melainkan sebagai prajurit yang telah ditempa oleh kerasnya disiplin perang. Dan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Soeharto bukan lagi sekedar anak desa dari Kemusuk. Ia telah siap memasuki medan sejarah, sebuah medan yang akan menentukan arah hidupnya dan arah bangsa ini. Proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari babak yang jauh lebih berat. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, dan republik yang baru lahir harus mempertahankan kemerdekaannya dengan senjata seadanya. Di tengah situasi inilah, Soeharto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Sebagai perwira muda, Soeharto tidak berada di pusat politik. Ia bertugas di lapangan, menghadapi langsung tekanan perang dan keterbatasan logistik. Pasukan Republik jauh dari kata ideal, persenjataan minim, koordinasi terbatas, dan pengalaman tempur yang tidak merata. Namun justru dalam kondisi seperti inilah, kemampuan seorang komandan diuji. Soeharto terlibat dalam perang gerilya melawan pasukan Belanda yang jauh lebih unggul secara teknologi. Strategi perang tidak lagi mengandalkan pertempuran terbuka, melainkan serangan cepat, penyergapan, dan kemampuan bertahan di tengah tekanan musuh. Ia dikenal tenang, tidak mudah panik, dan mampu menjaga disiplin pasukan meski dalam situasi sulit. Puncak keterlibatannya dalam revolusi kemerdekaan terjadi pada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Operasi ini dirancang untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan mampu melawan. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai komandan lapangan memimpin pasukan dalam serangan tersebut. Peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret kemudian menjadi bahan perdebatan sejarah.
Sebagian melihatnya sebagai aktor kunci di lapangan, sementara yang lain menekankan peran tokoh-tokoh politik dan militer lainnya. Namun, satu hal tidak terbantahkan. Operasi ini berhasil mengangkat moral perjuangan dan memperkuat posisi diplomatik Indonesia. Dari medan perang inilah, reputasi Soeharto mulai terbentuk. Ia dikenal sebagai perwira lapangan yang efektif, tidak banyak bicara, dan fokus pada hasil. Atasan melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan dalam situasi genting, bukan karena pidatonya, melainkan karena kemampuannya menjalankan perintah dengan presisi. Ketika pengakuan kedaulatan akhirnya tercapai pada akhir 1949, Soeharto bukan lagi perwira muda tanpa nama. Revolusi telah mengangkat posisinya dan memperluas jaringan militernya. Ia muncul sebagai bagian dari generasi tentara yang merasa memiliki republik ini karena mereka mempertahankannya dengan darah dan nyawa. Namun, kemerdekaan tidak serta-merta membawa ketenangan. Justru setelah Belanda pergi, Republik Indonesia menghadapi ujian baru, konflik dari dalam negeri sendiri yang akan kembali menguji kemampuan dan kesetiaan para perwiranya. Pengakuan kedaulatan pada akhir 1949 tidak serta-merta menghadirkan stabilitas. Indonesia yang baru merdeka justru memasuki fase paling rapuh dalam sejarahnya. Negara masih muda, institusi belum kokoh, dan berbagai konflik bersenjata muncul di banyak daerah. Bagi para perwira TNI, termasuk Soeharto, tantangan terbesar kini datang dari dalam negeri sendiri. Pada awal 1950-an, Soeharto terlibat dalam operasi militer menghadapi pemberontakan DITII yang mengatasnamakan ideologi agama dan menolak otoritas pemerintah pusat. Di berbagai wilayah, pasukan Republik harus menghadapi perang yang tidak lagi jelas garis depannya. Soeharto kembali mengandalkan pendekatan yang sudah ia kenal sejak revolusi: operasi teritorial, pengendalian wilayah, dan penegakan disiplin pasukan. Beberapa tahun kemudian, Indonesia kembali diguncang oleh PRRI Permesta, pemberontakan bersenjata di Sumatera dan Sulawesi yang berakar pada ketegangan politik dan ekonomi pusat daerah. Dalam operasi-operasi ini, Soeharto dikenal sebagai perwira yang tegas, tidak ragu mengambil keputusan keras, dan fokus pada hasil. Pendekatan militernya efektif, meski seringkali menimbulkan dampak sosial yang berat di tingkat lokal. Namun, karier Soeharto tidak selalu berjalan mulus. Pada akhir 1950-an, ia terseret dalam kasus penyelundupan yang melibatkan distribusi logistik militer di wilayah komandonya. Akibatnya, Soeharto dicopot sementara dari jabatan strategis. Bagi banyak perwira, kasus seperti ini bisa menjadi akhir karier. Soeharto memilih jalan berbeda. Ia tidak melawan secara terbuka, tidak membangun konflik, dan tidak menantang atasan. Ia menerima pencopotan itu, menyingkir sejenak dari pusat perhatian, dan belajar dari situasi. Sikap ini memperlihatkan satu ciri khas yang terus ia pertahankan sepanjang hidupnya: bertahan dengan diam. Hubungannya dengan Presiden Soekarno pada periode ini bersifat ambigu. Soeharto bukan bagian dari lingkaran politik utama, tetapi tetap dipercaya dalam tugas-tugas militer. Ia loyal secara formal, namun menjaga jarak dari manuver politik terbuka. Di sisi lain, PKI semakin menguat sebagai kekuatan politik massa, menciptakan ketegangan serius dengan TNI. Menjelang pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi genting. Presiden Soekarno berusaha menyeimbangkan kekuatan TNI dan PKI, sementara ekonomi memburuk dan ketegangan ideologis meningkat. Di tengah segitiga kekuasaan ini, Soeharto memilih satu posisi yang sudah ia kuasai sejak lama: menunggu. Ia bertahan, mengamati, dan menyimpan pengalamannya. Tanpa disadari banyak orang, semua yang ia alami, perang, konflik, pencopotan, dan ketegangan politik, telah mempersiapkannya untuk satu momen penentuan.
Dan momen itu datang pada malam paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Malam 30 September 1965 menjadi titik balik paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Dalam hitungan jam, 6 perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Negara terbangun dalam keadaan syok tanpa kejelasan siapa pengendali keadaan. Di tengah kekacauan ini, terjadi kekosongan komando yang berbahaya. Pada saat krisis itu pecah, Presiden Soekarno tidak segera mengambil langkah tegas. Panglima Angkatan Darat telah tewas, struktur komando lumpuh, dan situasi Jakarta sangat tidak menentu. Dalam kondisi inilah, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, bergerak cepat. Tanpa menunggu perintah langsung dari Presiden, Soeharto mengambil alih kendali strategis di ibu kota. Ia mengamankan objek-objek vital, menguasai media, dan memusatkan komando militer di tangannya. Langkah ini menentukan, untuk pertama kalinya, kendali militer nasional secara efektif berada di bawah Soeharto. Dalam narasi resmi yang kemudian dibangun, PKI dituduh sebagai dalang gerakan 30 September. Penumpasan pun dimulai. Apa yang terjadi setelahnya adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ratusan ribu orang yang dituduh terkait PKI ditangkap, dipenjara tanpa pengadilan, dan banyak yang dibunuh dalam kekerasan massal yang meluas di berbagai daerah. Soeharto tidak berdiri di garis depan kekerasan itu, tetapi sebagai pengendali militer, kebijakan dan operasi berada di bawah otoritasnya. Ia membiarkan, bahkan mendorong pembersihan politik sebagai cara menyingkirkan lawan ideologis dan mengamankan kekuasaan negara. Dalam waktu singkat, PKI hancur sebagai kekuatan politik. Puncak pergeseran kekuasaan terjadi pada 11 Maret 1966 ketika Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dokumen ini memberi Soeharto kewenangan luas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan landasan itu, Soeharto membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh pendukung Soekarno, dan secara bertahap melucuti kekuasaan politik sang presiden. Soeharto tidak menggulingkan Soekarno secara frontal. Ia bergerak perlahan, legalistik, dan sistematis. Hingga pada 1967, Soekarno kehilangan kendali politik sepenuhnya dan Soeharto ditetapkan sebagai presiden. Dari sebuah krisis nasional, lahirlah kekuasaan baru. Soeharto tidak sekedar muncul sebagai penyelamat keadaan darurat. Ia tampil sebagai penguasa sejati Indonesia. Dan kekuasaan itu tidak berhenti pada pengambil alihan semata. Ia segera dilembagakan, dikunci, dan diperpanjang dalam satu era panjang yang kelak dikenal sebagai Orde Baru. Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pelantikannya menandai berakhirnya masa transisi pasca 1965 dan dimulainya satu era baru dalam sejarah Indonesia, Orde Baru. Era ini lahir dari trauma kekacaman politik, konflik ideologis, dan krisis ekonomi yang panjang. Jawaban Soeharto atas semua itu hanya satu kata, stabilitas. Stabilitas dijadikan doktrin utama negara. Menurut Soeharto, pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa keamanan dan ketertiban. Politik harus dikendalikan, perbedaan harus diredam, dan negara harus berdiri kuat di atas disiplin. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar seluruh kebijakan Orde Baru. Di bidang ekonomi, Soeharto menggandeng kelompok teknokrat, para ekonom lulusan Barat, untuk merancang arah pembangunan. Melalui program Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita, pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi pertanian. Hasilnya terlihat nyata. Pada pertengahan 1980-an, Indonesia mencapai swasembada pangan,
sebuah capaian yang mengangkat citra Soeharto di mata rakyat dan dunia internasional. Dukungan dari negara-negara Barat juga mengalir deras. Di tengah Perang Dingin, Orde Baru dipandang sebagai kekuatan anti-komunis yang stabil di Asia Tenggara. Bantuan luar negeri, investasi asing, dan pinjaman internasional menjadi bahan bakar pembangunan. Indonesia perlahan bangkit dari keterpurukan ekonomi era sebelumnya. Namun stabilitas Orde Baru tidak berdiri sendiri. Ia dijaga oleh peran militer yang sangat dominan melalui konsep duifungsi ABRI. Tentara tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga aktif dalam politik dan pemerintahan. Perwira militer duduk di parlemen, birokrasi, hingga jabatan strategis daerah. Dengan cara ini, negara memastikan tidak ada kekuatan politik yang tumbuh di luar kendali. Kebebasan politik dikorbankan demi ketertiban. Partai-partai dipersempit, pers diawasi, dan kritik terhadap pemerintah dibatasi. Bagi banyak orang, Orde Baru membawa rasa aman dan kemajuan ekonomi. Namun bagi yang lain, era ini juga menandai menyempitnya ruang kebebasan dan menguatnya kekuasaan negara atas warganya. Orde Baru pada fase ini terlihat berhasil. Pembangunan berjalan, ekonomi tumbuh, dan stabilitas terjaga. Namun di balik ketertiban yang tampak rapi itu, kekuasaan mulai mengeras, memusat, dan semakin sulit disentuh. Seiring berjalannya waktu, stabilitas yang dulu dijanjikan sebagai sarana pembangunan perlahan berubah menjadi kekuasaan yang nyaris tak tergoyahkan. Memasuki pertengahan 1980-an, Orde Baru tampak kokoh dan mapan. Pembangunan terus berjalan, ekonomi relatif stabil, dan tidak ada pesaing politik yang benar-benar kuat. Namun justru di titik inilah, bayang-bayang kekuasaan panjang mulai semakin jelas terlihat. Ruang oposisi semakin menyempit, partai politik dibatasi perannya, kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman stabilitas, dan media massa berada di bawah pengawasan ketat. Surat kabar bisa dibredel kapan saja, aktivis diawasi, dan suara yang berbeda seringkali dipaksa diam. Negara tidak lagi sekedar menjaga ketertiban, tetapi juga mengontrol narasi. Di balik wajah stabilitas, berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Operasi Petrus pada awal 1980-an meninggalkan teror di jalanan kota-kota besar. Tragedi Tanjung Priok dan Talang Sari menunjukkan bagaimana kekuatan negara digunakan untuk menumpas perlawanan dengan korban sipil yang tidak sedikit. Peristiwa-peristiwa ini jarang dibicarakan secara terbuka, tetapi meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Pada saat yang sama, keluarga cendana semakin menancapkan pengaruhnya. Anak-anak dan kerabat Soeharto terlibat dalam berbagai bisnis besar, dari perbankan hingga infrastruktur. Nepotisme menjadi pemandangan yang semakin jelas, dan kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di lingkaran dekat presiden. Bagi banyak orang, negara seolah dikelola seperti milik pribadi. Korupsi pun berubah dari praktik terselubung menjadi sistemik. Hubungan antara penguasa, pengusaha, dan aparat membentuk jaringan yang saling menguntungkan. Selama stabilitas terjaga dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan, praktik ini dibiarkan. Namun, fondasi ekonomi yang dibangun di atas utang dan kolusi mulai menunjukkan retaknya. Meski demikian, benih perlawanan tidak pernah benar-benar mati. Di kampus-kampus, organisasi masyarakat sipil dan kalangan intelektual, kritik perlahan tumbuh. Isu demokrasi, keadilan, dan HAM mulai disuarakan, meski sering dibalas dengan tekanan dan pembatasan. Generasi baru mulai mempertanyakan, sampai kapan kekuasaan ini akan bertahan? Pada akhir 1990-an, Orde Baru masih tampak kuat dari luar. Namun di dalam, ketimpangan sosial melebar, ketidakadilan menumpuk, dan kepercayaan publik mulai terkikis. Pembangunan memang terus berjalan, tetapi keadilan tertinggal jauh di belakang. Dan ketika fondasi ekonomi yang menopang stabilitas itu runtuh, legitimasi kekuasaan yang selama ini terlihat kokoh, ikut runtuh bersamanya. Pada 1997, badai besar datang dari luar negeri. Krisis moneter Asia menghantam kawasan dengan cepat, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling parah terdampak.
Nilai rupiah anjlok drastis, utang membengkak, dan sistem ekonomi yang selama ini tampak kokoh mendadak rapuh. Dampaknya langsung terasa di kehidupan rakyat. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, daya beli jatuh, dan kemiskinan meningkat dalam waktu singkat. Bagi jutaan orang, stabilitas yang selama ini dijanjikan Orde Baru berubah menjadi ketidakpastian dan kecemasan. Kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh. Di tengah krisis ekonomi, kemarahan sosial tak lagi bisa dibendung. Mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota, menuntut reformasi politik, penghapusan korupsi, dan pengunduran diri Soeharto. Kampus-kampus menjadi pusat perlawanan moral, sementara aparat keamanan menghadapi tekanan yang semakin besar. Ketegangan memuncak pada Mei 1998. Kerusuhan meledak di Jakarta dan sejumlah kota lain. Toko-toko dibakar, kekerasan terjadi, dan korban sipil berjatuhan. Negara berada di ambang kekacauan, dan untuk pertama kalinya sejak Orde Baru berdiri, kendali tampak goyah. Pada saat yang sama, Soeharto mulai kehilangan dukungan dari elit politik dan militer. Tokoh-tokoh yang selama ini berada di sekelilingnya satu persatu menjaga jarak. ABRI tidak lagi menunjukkan dukungan mutlak. Pilar-pilar kekuasaan yang selama puluhan tahun menopang Soeharto perlahan runtuh. Soeharto mencoba bertahan. Ia membentuk kabinet baru dan menawarkan reformasi terbatas. Namun langkah itu datang terlambat. Tekanan publik semakin kuat. Mahasiswa menduduki gedung DPR dan tuntutan pengunduran diri tak bisa lagi diabaikan. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyampaikan pidato singkat. Dengan suara tenang, ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Tidak ada perlawanan, tidak ada kudeta, tidak ada darah yang mengiringi kejatuhannya. Kekuasaan yang dibangun selama 32 tahun berakhir dalam keheningan. Soeharto turun dari panggung kekuasaan, meninggalkan negara yang berubah dan masyarakat yang terluka. Namun meski ia tak lagi memerintah, perdebatan tentang dirinya belum berakhir. Karena sejarah Soeharto belum sepenuhnya selesai. Setelah mengundurkan diri pada Mei 1998, Soeharto perlahan menghilang dari pusat kekuasaan. Ia tidak lagi tampil sebagai presiden, tidak lagi memberi arah negara. Namun bagi masyarakat Indonesia, kehadirannya tetap terasa, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai figur masa lalu yang belum sepenuhnya selesai dipertanggungjawabkan. Di era reformasi, tuntutan hukum terhadap Soeharto menguat. Ia dituduh terlibat dalam berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru. Namun proses hukum terhadapnya tidak pernah benar-benar tuntas. Kasus demi kasus terhenti dengan alasan kondisi kesehatan, menciptakan kekecewaan bagi mereka yang menuntut keadilan. Memasuki tahun-tahun terakhir hidupnya, kondisi kesehatan Soeharto terus memburuk. Ia mengalami berbagai komplikasi penyakit dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah serta rumah sakit. Sosok yang dulu begitu berkuasa, kini tampil rapuh, jauh dari citra pemimpin kuat yang pernah mengendalikan negara selama puluhan tahun. Pada 27 Januari 2008, Soeharto wafat di Jakarta. Kepergiannya disambut dengan beragam reaksi. Sebagian masyarakat menyampaikan duka dan mengenangnya sebagai pemimpin yang membawa stabilitas dan pembangunan. Sebagian lainnya mengingatnya sebagai simbol kekuasaan otoriter dan penderitaan yang tak pernah diadili. Sejak saat itu, perdebatan tentang jasa dan dosa Soeharto terus berlangsung. Di satu sisi, ia dianggap berhasil menjaga keutuhan negara, membangun infrastruktur, dan meningkatkan ekonomi.
Di sisi lain, ia dikaitkan dengan pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi, dan korupsi sistemik. Dua wajah ini terus hidup berdampingan dalam ingatan kolektif bangsa. Polemik semakin menguat ketika muncul wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Bagi pendukungnya, jasa-jasa pembangunan dianggap layak dikenang secara resmi. Namun bagi penentangnya, gelar pahlawan tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban moral dan hukum atas masa lalu. Perdebatan ini belum pernah benar-benar menemukan titik temu. Soeharto telah meninggal dunia, namun warisan kekuasaannya, baik yang membangun maupun yang melukai, masih membentuk wajah Indonesia hari ini. Ia tidak lagi hadir sebagai manusia, tetapi sebagai pertanyaan sejarah yang terus diajukan ulang oleh generasi ke generasi. Soeharto pergi, tetapi perdebatan tentang dirinya akan terus hidup. Soeharto adalah salah satu tokoh paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Selama lebih dari 3 dekade, ia membentuk arah politik, ekonomi, dan cara negara ini dijalankan. Jejaknya ada di mana-mana, di jalan, di sawah, di gedung pemerintahan, dan juga di ingatan kolektif bangsa. Dari Soeharto, kita belajar bahwa kekuasaan bisa membawa stabilitas, tetapi juga berpotensi melahirkan penyimpangan ketika tak diawasi. Ia menunjukkan bagaimana disiplin dan kontrol dapat mempercepat pembangunan, namun pada saat yang sama membungkam kritik dan perbedaan. Kemajuan dan ketakutan tumbuh beriringan. Soeharto bukan tokoh hitam putih. Ia bukan sekadar pahlawan pembangunan dan bukan pula semata-mata tiran. Ia adalah produk zamannya, hasil dari konflik, ketakutan, dan pilihan-pilihan sulit dalam sejarah Indonesia yang belum mapan. Maka, tugas kita hari ini bukan untuk memutlakkan pujian atau kebencian. Tugas kita adalah belajar. Belajar agar stabilitas tidak mengorbankan kebebasan. Belajar agar pembangunan tidak menutup mata terhadap keadilan. Dan belajar agar kekuasaan selalu berpihak pada rakyat, bukan pada dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang apa yang kita warisi dan apa yang kita perbaiki.